sebelum upload, alangkah lebih baiknya tahu alat kerja atau marketplace Facebook ini gimana sih sistem kerjanya agar produk kita di atas. Kalau produk kita di atas, banyak yang nanya. Kalau banyak yang nanya, otomatis banyak yang terjual. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru mampir, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas tutorial-tutorial, membagikan tips, trik, atau apapun seputar bisnis yang mudah-mudahan dan pasti bermanfaat buat kalian. So, jangan lupa subscribe. Oh iya, hari ini kita akan ngebahas salah satu algoritma Facebook Marketplace. Karena ini adalah penting banget ketika kalian para planners jualan di Facebook Marketplace tapi nggak tahu sistemnya gimana, nggak tahu caranya gimana, cara kerjanya Facebook Marketplace ini gimana, ini useless lah. Jadi kalian alangkah lebih baiknya belajar juga dibarengi dengan ikhtiar gitu kan. Jadi jangan cuman upload, posting, tapi ilmunya atau cara-caranya tidak dipelajari. Karena ini penting banget, jadi jangan sampai skip. Banyak banget yang minta untuk tutorialin Facebook Marketplace. Bahkan banyak juga yang pada curhat nih, Kak, aku jualan Facebook Marketplace masih sepi gitu. Kak, kok yang closing gini-gini aja, atau kok nggak banyak interaksi yang datang. Nah, kita akan bahas salah satu subscriber yang curhat lah kayak gini ya. Kita akan sharing aja ya. Buat teman-teman juga yang mau dibuatin video kayak gini atau mau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab atau buatkan videonya. Nah, gini ya, sampai saat ini masih sepi banget Kak, sumpah gak tahu lagi harus gimana caranya gitu kan. Terus ngirim screenshotan, ini sebagai contohnya saja, bisa dicek. Nah, beliau ini jualan baju koko pria ya. Yang nonton ini atau tayangannya itu cuma 2 kali tayangan. Terus bawah lagi nulis yang lihat cuma 3, katanya 2. Kalau enggak kosong atau 0, yang nonton itu 0 atau enggak ada gitu kan. Yang benar dan akurat terus gimana ya Kak mestinya gitu kan. Oke, jadi kembali lagi, kayak tuh sebelum upload, alangkah lebih baiknya tahu alat kerja atau marketplace Facebook ini gimana sih sistem kerjanya agar produk kita di atas. Kalau produk kita di atas, banyak yang nanya. Kalau banyak yang nanya, otomatis banyak yang terjual. Kan gak mungkin ya banyak yang terjual kalau nggak ada yang nanya. Gak mungkin juga gak banyak yang terjual kalau posting kita nggak ada yang lihat. So, kita akan belajar di video ini. Jangan skip video ini. Jadi di Facebook algoritma ini atau algoritma Facebook Marketplace ini, sumbernya itu banyak banget. Ada dari Facebook langsung yang artikelnya itu berbahasa Inggris ya. Nanti kita cari artikelnya. Kalau teman-teman mau baca langsung, boleh baca aja di sana. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai algoritma Facebook ini. Pertama ada local location, ada juga upper, lower, interaksi, dan juga kata kunci. Ini adalah hal yang penting banget. Keempat-empatnya ini adalah urgent yang emang harus kita pelajari bersama-sama karena kita adalah seller dari Facebook Marketplace. Pertama, untuk local location, kita semua sama-sama tahu kalau misalkan Facebook Marketplace ini mainnya tuh local location. Kalau buat aku pribadi, ini sangat membantu dan ini sangat potensial sekali dibandingkan dengan e-commerce yang dia tuh seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara. Kebanyakan kita ambil Shopee, Lazada, Tokopedia atau apapun itulah e-commerce, mereka lebih luas lagi, atau national location. Jadi ketika kita upload, lokasi udah tersebar gitu, jadi bisa dilihat sama orang Papua, Maluku, Surabaya, di Tangerang, di Banten gitu kan. Tapi kalau misal Facebook Marketplace kita bisa target gitu. Kalau misalkan teman-teman orang Jawa Barat, oke, bisa upload di Jawa Barat aja, karena misalkan teman-teman belum bisa ke provinsi yang lebih jauh misalkan. Atau kalau misalkan teman-teman yang dari Sulawesi, uploadnya di Sulawesi aja, karena misalkan teman-teman di Sulawesi ini jualan bakso aci yang tahannya cuma 2 hari gitu kan. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita jualan something yang emang gampang basi atau gampang pecah, misalkan jualan foto atau kaligrafi, terus kayak misalkan kita harus dari Bandung ke Papua gitu kan, berapa kali naik pesawat, berapa kali di pelabuhan, atau makanan yang keburu basi. So, ini bagus banget, local location ini bagus banget untuk marketing. Oke, jadi gimana nih cara memasang local location yang baik agar banyak yang closing atau order di Facebook Marketplace Planner semua. Oke, untuk Google Trends ini banyak banget yang merekomendasikan. Banyak banget, hampir semua YouTuber merekomendasikan Google Trends. Pakai Google Trends, pakai Google Trends. Apa itu Google Trends? Jadi Google Trends itu adalah satu alat pencarian yang bisa mendeteksi, misalkan planners ini ketik gamis, terus yang terbanyak orang yang
yang nyari gamis ternyata Jawa Timur gitu. Ya itu saja, sebatas itu saja. Bukan berarti dengan Google Trends teman-teman bisa closing banyak yang nanya, banyak yang beli, karena itu salah. Kalau menurut saya pribadi, justru alat penyurvei terbaik itu bukan mesin Google Trends, tapi diri kita sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan diri kita sendiri, kita analisis nih. Misalkan gini ya, saya dari Bandung, terus saya lacak di Google Trends, misalkan jualan gamis. Saya ketik di Google Trends, ternyata orang-orang yang banyak beli gamis itu dituliskannya tuh di Papua misalkan. Saya karena yang mengikuti Google Trends, upload gamis saya itu produk gamisnya di Papua. Ya emang mungkin banyak yang nanya, tapi mereka nggak pada beli. Kenapa? Ongkirnya mahal, 100 lebih kan. Nah itu dia, itu kenapa Google Trends ini ya tidak terlalu efektif lah sebenarnya untuk pemasaran. Bisa juga dipakai, tapi itu dia, ada beberapa hal yang emang perlu kita pikirkan lebih detail lagi. Itu ketika emang kita ambil contohnya dari Google Trends. Misalkan lagi nih, misalkan aku penjual makanan, misalkan cireng isi Bandung misalkan. Aku dari Bandung, terus aku cari di Google Trends cireng isi Bandung, akhirnya ternyata orang-orang yang banyak beli cireng isi Bandung itu adalah orang-orang Bengkulu misalkan. Sedangkan dari sini sampai Bengkulu bisa sampai seminggu bahkan lebih kalau pakai ekonomi. Wah akhirnya basi di jalan lah, komplain ini itu. Jadinya kurang efektif kan? Jadi alangkah lebih baiknya kita pikirkan dulu nih untuk search location yang terbaik untuk Facebook Marketplace ini. Kira-kira gimana? Kalau misalkan aku masih baru, masih pemula dari Bandung, oke lah mungkin aku uploadnya tuh masih daerah Jawa. Bisa upload di Jakarta, bisa upload di Garut, di Tasikmalaya, di Kediri, atau di Pati. Nah itu kan masih terjangkau. Kalau pengalaman saya pribadi, saya ini kan penjual salah satunya fashion muslim. Kita dari Bandung asli, terus kita jual lagi di luar Jawa. Karena kenapa? Luar Jawa ini sangat tertarik banget dengan harga-harga fashion muslim yang langsung dari tangan pertama, karena lebih murah, bisa under 85, grosir 65 gitu kan. Ini kan murah banget, mereka tertarik lah. Dan untuk ongkir pun mereka tidak mempermasalahkan, karena kita bisa tahu sendiri ya kalau misalkan kita di luar Pulau Jawa, ya di sana mahal-mahal. Jadi ketika memang kita posting di sana dengan harga murah, meskipun ongkirnya agak tinggi, mereka pasti mau. Oke, jadi kesimpulannya untuk menentukan lokasi di Facebook Marketplace ini yang efektif itu adalah kita yang menentukan gitu. Ketika emang teman-teman planners ini menggunakan Google Trends, terus teman-teman ini dari Garut misalkan jualan dodol, terus ternyata Google Trends merekomendasikan atau nyuruh teman-teman jual dodolnya di Sulawesi, di Jambi, atau di Pontianak, kira-kira itu udah sanggup belum gitu? Udah bisa belum ngirim ke sana gitu kan? Atau kira-kira tahan nggak di jalannya? Nah gitu kan. Terus kita juga bisa pakai pengalaman pribadi gitu. Misalkan teman-teman dulu pengalamannya nge-share misalkan di Tangerang, ternyata lebih banyak yang closing, lebih banyak yang nanya, lebih banyak yang berinteraksi, lebih banyak yang terjual, bisa upload lagi di Tangerang. Atau misalkan teman-teman sebelumnya pernah berjualan misalkan di Aceh, ternyata di Aceh nggak ada yang nanya. Atau misalkan di Aceh ini nggak kuat nih orang-orangnya dengan ongkirnya, oke gak usah di Aceh lagi. Itu kan udah cukup gitu. Jadi kita udah cukup menganalisis, ternyata alangkah lebih baiknya kita jualan di Facebook Marketplace ini di kota ini, bukan di kota ini. Oke, mungkin itu aja buat episode kali ini, algoritma Facebook Marketplace pertama tentang local location. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar the next video kita akan bahas algoritma Facebook nomor 2, yaitu upper dan lower yang berpengaruh terhadap penjualan kita. Upper dan lower ini bocoran aja adalah kira-kira harus berapa banyak ini kita posting setiap harinya. Bener nih kita 500 sehari gitu, bener gak kita harus maksimal 3 sehari gitu kan? Kita akan bahas di episode selanjutnya. So jangan lupa klik notifikasi dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.